Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa mempertahankan ibadah puasa kita. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Shalawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda besar kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita kembali belajar bersama-sama. Tentunya saya pribadi pun belajar, tidak menutup koreksi dari pihak lain untuk lebih meningkatkan keilmuan. Karena tentunya saya pun paham fauqadil ilmi alim. Di atas orang yang memiliki ilmu tentunya ada orang yang lebih memiliki ilmu. Oleh karena itu silahkan tautkan di kolom komentar jika terdapat kesalahan dari segi dalil, penyampaian dan lain sebagainya. Pada kesempatan sore hari ini setelah kita menjelaskan beberapa hal terkait hal yang dapat membatalkan puasa, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Di antaranya adalah beberapa hal yang terkait masalah sunnah wa sunnatuhu. Sunnah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Mengapa sunnah itu harus dilakukan? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah pun memerintahkan untuk muhafadzatu ala sunnah, menjaga sunnah itu sendiri. Karena di antara kerilan cinta kita kepada baginda Rasul, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Yang kedua, ketika berbicara masalah ibadah sunnah dilakukan pada bulan Ramadan, maka amalannya Masya Allah. Dalam keterangan dikatakan bahwa amalan sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala naikkan kualitasnya menjadi amalan seperti amalan wajib yang pahalanya amat sangat luar biasa. Dan di antara hal yang perlu kita jaga ketika berbicara masalah sunnah dalam ketika kita berpuasa, yang pertama yaitu takjilul fitri, mengsegerakan buka. Bukan berarti kita buka waktu zuhur, bukan. Mengsegerakan buka itu bukan mempercepat waktu maghrib, bukan. Misalkan waktu maghrib 18.25 kita percepat menjadi 18.00, bukan seperti itu. Tapi ketika bada jelas waktu gurub, ketika telah jelas waktu terbenamnya matahari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kita perlu mempercepat buka kita. Oleh karena itu ada istilah takjil. Takjil itu diambil dari bahasa Arab, dari kata ajala, sesuatu makanan yang bisa disegerakan untuk dimakan. Misalkan beli takjil, istilahnya beli takjil, pemburu takjil, tapi takjilnya bakso misalkan, itu bukan takjil menurut ukuran bahasa sesuai dengan apa yang sebutkan namanya, bukan. Takjil itu kurma, takjil itu air putih, takjil itu sesuatu intinya yang bisa disegerakan untuk dimakan, tidak berlarut-larut waktunya sehingga waktu maghrib kita terlewat. Ditakutkan ketika kita terlalu lama memakan makanan hidangan berbuka, takutnya maghrib itu terlewat. Oleh karena itu takjilul fitri, mengsegerakan buka ketika adzan itu berkumandang. Misalkan ada pertanyaan, mending kita sholat dulu apa makan dulu? Jawabannya berbuka dulu. Memakan makanan yang dapat disegerakan dan membatalkan puasa kita. Baru setelah itu menunaikan sholat. Setelah ada tenaga melaksanakan sholat. Setelah sholat ya basing. Kita makan makanan yang ada di
hidangan makanan berbuka kita. Itu yang pertama. Kita mensegerakan buka, tentunya dengan kontrol makanan jangan berlebihan, karena di antara peningkatan nilai puasa dari awal menuju khawas yaitu tidak memperbanyak makanan ketika berbuka walaupun itu halal, karena tentunya akan memberikan madarat kepada kita ketika kita hendak melaksanakan ibadah setelahnya, yaitu sholat tarawih, mungkin kita ngantuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus meminimalisir terlalu penuh perut kita dengan makanan-makanan. Mungkin ini saja apa yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menunaikan wajib puasa dan sunnah puasa pun kita paham. Karena di antara keterangan guru-guru bahwa terkait masalah ibadah sunnah itu kita harus sadar bahwa itu sunnah. Kita memakai sendal, sunnahnya kanan dulu. Nah, kita ini harus sadar, bukan karena faktor kebetulan. Alhamdulillah saya kebetulan memang suka memakai sandal itu kanan terlebih dahulu, bukan kiri. Kita harus sadar dengan bahwa ini adalah ibadah sunnah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat menjadi cerminan kita bahwa mengikuti ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Selamat berbuka puasa. Zahabat dhama wabtaliyatil uruq wa thabatil ajr. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.